Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang safety hazard pada perencanaan bejana pertekanan. Perkenalkan, nama saya Aditya Arinton dengan NPM 147. Nama saya adalah Guntur Umpuni, NPM 142. Saya Nabila Salsa, NPM 164. Saya Tiara Safianggaini, NPM 168. Sini saya akan menjelaskan bejana bertekanan. Bejana tekanan di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Bejana tekanan mempunyai tekanan lebih dari 1 kilo per sentimeter persegi dan volume lebih dari 2,25 liter. Kemudian syarat-syarat K3 perencanaan pada bejana tekanan. Yang pertama, pembuatan gambar konstruksi. Kemudian yang kedua, perhitungan kekuatan konstruksi. Yang ketiga, pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kemudian yang keempat, menyediakan lembar data keselamatan asetilen dan aseton. Dan yang kelima, pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan dan cara kerjanya. Selanjutnya, pembuatan bejana tekanan meliputi yang pertama, pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan WPS dan pencatatan prosedur kualifikasi PQR bila dilaksanakan dengan pengelasan. Yang kedua, pembuatan harus sesuai dengan gambar rencana. Yang ketiga, perencanaan jumlah bejana tekanan yang akan dibuat. Yang keempat, penomoran seri pembuatan. Dan yang terakhir, rencana jenis zat pengisi. Bejana tekanan ini berisi gas atau gas campuran yang dapat menimbulkan tekanan melebihi dari yang diperbolehkan. Jadi ketika melebihi tekanan yang diperbolehkan, harus diberi tingkap pengaman atau alat pengaman sejenis yang dapat bekerja dengan baik. Tingkap pengaman ini disebut harus bekerja apabila terjadi tekanan lebih besar dari tekanan kerja yang diperbolehkan. Dalam hal sifat gas atau keadaan lain yang bersifat khusus menyebabkan tingkap pengaman tidak dapat dipergunakan, maka bejana yang bersangkutan harus diberi plat pengaman yang dapat pecah apabila tekanan meningkat sampai dengan 5/4 kali yang diperbolehkan. Alat-alat pengaman yang dihubungkan dengan pipa pembuang yang tidak dapat tertutup harus disalurkan langsung dengan pipa pembuang di atas atap bangunan, di mana atap bangunan ini harus lebih tinggi 1 meter dari atap dan ujungnya harus dilengkungkan ke bawah. Bejana tekanan yang bersih gas atau campuran yang dipadatkan menjadi gas cair yang tidak dilengkapi dengan alat pengaman untuk menentukan berat gas atau gas campuran. Bejana penyimpanan gas dan bejana transport harus diberi alat anti-cooling. Alat ini tidak boleh terhubung dengan tutup pelindung. Kemudian untuk bahaya pada bejana bertekanan bisa terjadinya LOC atau loss of containment. Loss of containment sendiri itu merupakan keluarnya cairan dari suatu bejana dan dapat disebabkan karena 4, yaitu yang pertama ada overpressure, yang kedua ada leak atau rupture, yang ketiga ada excess temperatur, yang keempat ada liquid overflow. Pada overpressure sendiri itu disebabkan karena tekanan yang beroperasi melebihi dari tekanan desain. Kemudian untuk leak atau rupture-nya itu pecahnya dari suatu bagian dari bejana bisa pada pipa atau bejana itu sendiri. Kemudian untuk excess temperatur yaitu ketika suhu inlet pada masuk bejana itu lebih tinggi daripada outletnya. Dan kemudian ada liquid overflow di mana liquid overflow ini disebabkan adanya penutupan valve pada di underflow yang mengakibatkan cairan pada bejana itu naik ke atas atau overflow. Selanjutnya, terdapat beberapa safeguard yang harus dipasang pada bejana bertekanan. Menurut American Petroleum Institute, nomor 14C atau API 14C, terdapat beberapa safeguard yang harus diinstal. Seperti yang pertama, terdapat LSH
atau level switch high, dan LSL atau level switch low, di mana level switch ini berfungsi untuk mengalarm operator apabila terjadi kenaikan level pada bejana sehingga operator dapat memberikan penanganan terhadap hal tersebut. Selanjutnya terdapat FSV atau flow switch valve. Di sini FSV sendiri dapat berupa check valve yang berguna untuk mencegah backflow yang dapat terjadi pada bejana bertekanan. Selanjutnya untuk pressure switch high-low, fungsinya juga dapat mengalarm operator apabila terjadi perubahan level atau perubahan pressure pada bejana bertekanan. Selanjutnya untuk pressure switch valve adalah safeguard yang berfungsi untuk merilis pressure berlebihan apabila terjadi kenaikan pressure pada bejana bertekanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.